Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini kita kembali bisa duduk bersama di masjid ini. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita kerjakan, yang mana kita telah berusaha untuk mengikhlaskannya dan menyempurnakan, walaupun tidak akan pernah kita sampai kepada titik yang sempurna tersebut, kita berusaha terus untuk memperbaiki amal ibadah kita tersebut. Dan semoga Allah menerima, membalas amal tersebut. Selawat serta salam tidak lupa juga kita ucapkan ataupun kita doakan, tercurah, tersampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang setelah generasi terbaik tersebut, yang mana mereka mengikuti bagaimana cara beragamanya orang-orang yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan generasi terbaik di dalam kehidupan umat Islam ini. Semoga kita juga dimasukkan, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang yang terus mengikuti langkah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam menjalankan syariat agama Islam ini di dalam diri-diri kita masing-masing, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan sampai ajal menjemput kita nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini kita kembali membahas ataupun mengambil faedah dari pembahasan kitab Nazam Qawaidul Fiqhiyah karya dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, yang mana pada beberapa pertemuan kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kaidah al-yakinu la yazalu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak akan pernah hilang disebabkan adanya keraguan. Dan juga kita telah membacakan ataupun mengambil faedah dari beberapa kaidah turunan ataupun pecahan dari kaidah tersebut. Pada malam hari ini ataupun pada kesempatan kali ini kita akan bacakan bait nazam yang ke-24. Kata Syekh rahimahullahu taala di sini, beliau menyebutkan wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Kata beliau, wasailul umuri kal maqasidi. Setiap sarana, wasilah dalam setiap perkara kal maqasidi, kata beliau, seperti maksud ataupun tujuan dari perkara tersebut. Jadi hukum wasilah, hukum sarana yang akan menyampaikan sebuah tujuan sama dengan hukum tujuan itu sendiri.
Kemudian beliau menyebutkan wahkum bihadzal hukmi lizzawaidi. Tetapkanlah hukum ini untuk semua aktivitas-aktivitas tambahan dari perkara tersebut. Jadi kata beliau, hukum sebuah wasilah, sarana dari sebuah perkara akan mengikuti bagaimana hukum perkara itu sendiri. Contoh, salat fardu yang kita kerjakan hukumnya wajib. Maka wasilah untuk melaksanakan salat tersebut akan sama hukumnya dengan hukum salat itu sendiri. Salah satu wasilah untuk kita salat adalah berwudu atau toharoh. Maka hukum toharoh itu pun menjadi wajib. Walaupun nanti ada pembahasan selanjutnya. Itu salah satu contoh dari penerapan kaidah ini. Kemudian kata beliau, wahkum bihadzal hukmi lizzawaidi. Tetaplah pada hukum ini untuk semua aktivitas-aktivitas tambahan dari perkara tersebut. Tadi kita contohkan sholat. Hukum sholat wajib. Maka wasilahnya, sarananya juga wajib. Kemudian kata beliau, tetapkanlah hukum ini untuk semua aktivitas-aktivitas tambahan yang akan berkaitan dengan sholat itu sendiri. Artinya hukumnya akan sama. Contoh, ketika seseorang hendak sholat, hukumnya wajib. Maka wasilah untuk melaksanakan sholat tadi kita beri contoh, toharoh atau berwudu. Itu juga hukumnya wajib. Kaitannya untuk mendapatkan air pun juga akan wajib. Misalkan tidak ada air kecuali hanya dengan cara membeli air. Di kamar mandi tidak ada air. Tapi di sebelah ada, di depan nih, ada galon atau ada depot air. Yang ada cuma air di situ. Kita udah cari-cari nih, beberapa kamar mandi di sekitar sini tidak ada. Sementara waktu telah masuk. Yang jalan satu-satunya harus beli. Maka membeli itu pun akan menjadi wajib hukumnya. Tentu nanti berkaitan dengan kemampuan lagi. Kalau misalkan tidak ada uang, memang tidak mampu untuk mendapatkan air, ya tentu lain perkara lagi gitu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu dalam hal ini terdapatlah kaidah turunan dari kaidah tersebut, yaitu ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang akan sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ibadah sholat tadi kita contohkan. Apa-apa yang akan menyebabkan sempurnanya ibadah sholat kita kecuali hanya dengan hal itu, maka perkara itu akan menjadi wajib pula. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti penerapan kaidah ini tentu berlaku ke banyak perkara dalam perkara-perkara fikih ataupun ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang ingin kami sampaikan, yaitu bahwasanya dengan adanya kaidah ini, tentu kaidah ini dibangun oleh para ulama berdasarkan dalil. Ini juga nanti salah satu faedah yang bisa kita ambil
kita akan lebih nampak lagi betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Setiap urusan kita akan bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat agama Islam itu secara garis besar terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ma'murat. Apa ma'murat, Pak? Perintah-perintah. Yang kedua, manhiyat. Larangan-larangan. Maka setiap perkara yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah disyariatkan baik melalui Al-Qur'an ataupun melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang hukumnya wajib ataupun mustahab, maka ketika kita melaksanakan makmurat tersebut, perkara-perkara yang diperintahkan tersebut, ketika hukumnya wajib, maka segala sarana yang memenuhi atau menyempurnakan kewajiban tersebut, maka hukumnya akan menjadi wajib. Begitu juga ketika makmurat tersebut atau perintah Allah tersebut merupakan perintah-perintah yang mustahab, maka segala sesuatu yang menjadi sarana wasilah untuk terlaksananya perkara yang mustahab tadi, hukumnya juga mustahab. Kemudian ada catatan untuk catatan penting yang disebutkan oleh para ulama, untuk perkara yang diperintahkan, baik itu perkara wajib ataupun sunnah, akan lebih kelihatan lagi ataupun akan lebih tepat lagi kita sebutkan sarana yang wajib itu adalah kalau seandainya hanya satu-satunya sarana sebagai penyempurna pelaksanaan kewajiban tersebut. Kalau memang cuma satu-satunya jalan yang harus kita tempuh, sarana yang harus kita yang kita ambil untuk melaksanakan kewajiban itu, maka hukumnya wajib. Tapi untuk perkara manhiyat, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka semua sarana, semua hal yang akan mengantarkan seseorang kepada larangan Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya haram ataupun makruh sesuai dengan larangan itu sendiri. Kita kembali ataupun kita berikan contoh kembali. Kalau tadi perkara yang wajib, misalkan perkara yang mustahab, contohnya apa, Pak? Yang sunnah. Bersiwak. Maka setiap sarana yang benar-benar hanya itu, gitu. Mungkin yang bisa kita mendapatkan siwak untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW. Maka itu hukumnya sunnah. Caranya apa untuk mendapatkan siwak? Minta-minta tidak mungkin, Pak ya. Tapi kalau diberi orang, lain perkara gitu. Tapi agar kita bisa melaksanakan sunnah siwak, caranya dengan membeli. Maka ketika kita mampu untuk membeli siwak dan kita beli siwak itu adalah perkara yang sunnah. Kita mendapatkan pahala ketika membeli siwak itu. Jadi kalau memang kita udah yakin ini adalah perkara yang sunnah ataupun mustahab, kita ada keinginan untuk membeli siwak, maka aktivitas kita untuk membeli siwak itu kita telah mendapatkan pahala mustahab. Maka yang kita sebutkan tadi bahwasanya dengan kita melihat kaedah ini, kita akan lebih nampak lagi, kita akan lebih melihat lagi betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Dengan beli siwak, belum pakai siwaknya, beli siwak saja udah mendapatkan pahala mustahabnya sunnah bersiwak. Kemudian kita lihat tadi bait yang disebutkan oleh Syekh Asy'adi tadi. Wahkum bihadzal hukmi lizawaidi.
tetapkan pada hukum ini atas setiap aktivitas-aktivitas tambahan dari perkara tersebut. Tadi membeli. Kemudian kalau misalkan kita mencari nafkah, jual beli misalkan, ataupun bekerja. Kemudian ketika kita bekerja itu ada terlintas di hati kita. Saya kalau seandainya dapat keuntungan sekian, saya akan beli siwak agar saya bisa melaksanakan sunnah bersiwak. Maka kita aktivitas dalam bekerja tadi juga telah mendapatkan pahala sunnahnya bersiwak tadi. Karena apa? Semua aktivitas yang berkaitan dengan sebuah amal tadi akan tetap hukumnya seperti hukum amalan tersebut. Mustahab atau hukum bersiwak sunnah, membelinya mendapatkan pahala sunnah, mencari uang, bekerja dengan meniatkan ingin membeli siwak untuk melaksanakan ibadah bersiwak tadi juga mendapatkan pahala mustahab tersebut. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlihatlah bagi kita bahwasanya semua aktivitas kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka jangan pernah kita remehkan yang namanya niat. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya semua amal kita itu tergantung kepada niatnya, walaupun amal-amal kebiasaan sehari-hari. Mungkin selama ini kita pergi bekerja, tidak pernah terlintas bagi kita ingin meniatkan saya bekerja untuk mendapatkan uang untuk beli siwak. Kayaknya ketika mau bekerja jarang kita meniatkan seperti itu. Tapi kalau saya bekerja untuk mendapatkan uang menafkahi keluarga mungkin. Tapi kalau contoh-contoh yang lain, ibadah-ibadah yang lain, walaupun uang yang kita hasilkan itu adalah uang yang akan kita beli siwak gitu. Tapi lupa kita untuk meniatkannya. Maka ketika kita meniatkannya, kita akan mendapatkan pahala untuk menunaikan ataupun melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bersiwak itu sendiri. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya ketika kita berbicara tentang al-manhiyat, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap sarana wasilah yang mengantarkan kepada larangan Allah Subhanahu wa taala juga akan kena hukumnya seperti perkara larangan tersebut. Khamar contohnya adalah sesuatu yang haram. Maka segala sesuatu yang mengantarkan kepada adanya khamar tersebut hukumnya haram. Jual belinya, orang yang memfasilitasinya, atau misalkan ada orang punya pohon kelapa. Sekarang banyak ya Pak ya, pohon kelapa yang kita lihat daun-daunnya udah berubah gitu. Kenapa? Biasa diambil untuk membuat tua. Ya, ketika seseorang dia menjadi fasilitas ataupun menanam kelapa, ataupun ketika dia punya pohon kelapa, kemudian dia ada terbersih di dalam hatinya untuk itu kayaknya sewa ya Pak ya, disewakan ke orang yang akan memproduksi tua tersebut, maka dia akan terkena hukum haramnya khamar itu sendiri ataupun tua itu sendiri. Kemudian juga ketika ada perkara-perkara yang makruh, maka semua sarana wasilah yang akan mengantarkan kepada sesuatu yang makruh itu juga akan terkena hukum makruh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau
berkenan dengan ma'murat atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tadi kita akan lihat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap aktivitas kita akan bisa bernilai ibadah, namun kita juga harus hati-hati. Jangan sampai ada perkara-perkara yang kita kerjakan ternyata merupakan salah satu wasilah yang akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang haram ataupun perbuatan-perbuatan yang makruh. Walaupun hukum makruh itu tidak seperti hukum haram. Tapi kita lihat bahwasanya yang disebut dengan makruh itu kalau secara bahasa saja disebutkan adalah sesuatu yang dibenci. Sekarang apakah kita mau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita tidak mau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meremehkan cuman makruh gitu. Karena meninggalkan perkara yang makruh juga kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau melaksanakannya, ya walaupun disebutkan tidak berdosa, tapi kita akan mendapatkan kerugian. Sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan sarana ataupun wasilah yang berkaitan dengan sebuah amal itu nantinya akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada wasilah tersebut yang merupakan syarat dari amal itu sendiri. Tadi kita berikan contoh tentang sholat. Maka bersuci atau suci dari hadas najis itu merupakan wasilah, sarana untuk kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Maka berwudu ataupun bertoharah, bersuci itu hukumnya adalah sebagaimana hukum sholat, yaitu wajib. Kemudian ada juga yang kedua, sarana ataupun wasilah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergolong kepada yang mana disebutkan sebagai atau at-thoriq, jalan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah tersebut. Kemudian yang ketiga, bentuk wasilah itu adalah sesuatu yang menjadi penyempurna dari sebuah amal ataupun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya wasilah yang bentuk pertama tadi yang merupakan syarat dari sebuah amal itu bisa jadi ataupun sebagian besarnya bukan dibangun atas kaidah ini. Tapi apa? Memang ada dalil tertentu yang menyebabkan perkara itu sebagai perkara yang wajib. Kalau untuk yang namanya syarat dari sebuah amal itu bukan hanya dibangun atas kaidah ini. Wudu tadi menjadi wajib itu bukan hanya sekedar dibangun atas adanya kaidah ini. Wajibnya wudu bukan dikarenakan sebagai wasilah dari wajibnya sholat. Tapi bisa jadi syarat untuk melaksanakan sholat adalah berwudu, ternyata ada dalil khusus yang memang memerintahkan kita untuk bersuci sebelum melaksanakan ibadah sholat. Namun untuk yang kedua, bentuk yang kedua, yaitu sebagai thoriq atau jalan ataupun sarana untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun melaksanakan ibadah, dan juga yang ketiga tadi mutammimah atau penyempurna, itu dibangun atas kaidah ini. Artinya apa? Wajibnya ataupun wajib ataupun mustahabnya hukum sarana tersebut memang dibangun atas kaidah ini.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke beberapa contoh yang disebutkan. Kalau tadi kita berbicara tentang wudu, ternyata wudu adalah bukan hanya sekedar sarana, namun juga merupakan syarat sah salat. Maka tadi kita sebutkan bukan hanya sekedar wajibnya wudu itu didasari oleh kaedah ini, tapi ada dalil khusus yang memang mewajibkan kita untuk berwudu. Namun untuk sarana yang lain, misalkan melaksanakan sholat fardu, sholat wajib bagi laki-laki, wajib dilaksanakan di masjid. Maka berjalannya seseorang datang dari rumahnya ke masjid itu juga akan menjadi wajib. Berjalannya seseorang dari rumahnya akan menjadi wajib. Maksud berjalan di sini bukan mesti berjalan kaki, tapi bisa jadi dia menggunakan kendaraan ataupun dengan cara-cara yang lain. Yang penting bagaimana dia bisa sampai dari rumahnya ke masjid, itu akan dihukumi sebagaimana hukum sholat berjamaah itu sendiri. Artinya apa? Kalau dia laksanakan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala ibadah sholat jamaah itu sendiri. Itu sebagai sarana, torik, untuk dia mendapatkan, bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Kemudian kalau kembali ke rumah, pulangnya seseorang ke rumah lagi, ini jatuhnya ke poin yang ketiga, penyempurna. Penyempurna dari pelaksanaan ibadah sholat wajib yang dia lakukan di masjid tersebut. Tentu ketika seseorang telah selesai melaksanakan ibadah sholat ya, kita lanjutkan. Ketika seseorang telah selesai melaksanakan ibadah ataupun sholat fardu berjamaah di masjid tadi, maka ketika dia pulang ke rumahnya, itu juga akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah sholat berjamaah tersebut. Namun ini sebagai pelengkap dari ibadah yang dia lakukan. Tetap akan mendapatkan ataupun berjalannya dia pulang ke rumahnya sebagai penyempurna dan akan dihukumi seperti maksud ataupun tujuan dia untuk datang ke masjid tersebut adalah melaksanakan sholat berjamaah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dahulu di zaman Nabi SAW pernah ada seorang sahabat yang mana beliau tinggal di di sudut kota Madinah atau ya pojok-pojoknya kota Madinah. Kemudian dan dia senantiasa melaksanakan sholat fardu atau sholat berjamaah di Masjid Nabawi bersama Nabi SAW. Karena rumahnya jauh dari masjid, ada di antara sahabat-sahabat yang lain memberikan usulan kepada orang tersebut. Karena kenapa? Ketika dia datang di malam hari, tentu banyak rintangan yang akan dia lalui di zaman itu. Tidak ada listrik. Namun dia tetap datang ke Masjid Nabawi dengan berjalan kaki. Tentu banyak rintangan-rintangan yang akan dia lewati. Apalagi di zaman dahulu, bisa jadi ada hewan-hewan buas juga. Ataupun ketika hari hujan, ataupun ketika kondisi cuaca yang sangat dingin. Misalkan pelaksanaan sholat subuh. Tentu ketika musim dingin akan dia merasakan sesuatu yang sangat dingin sekali.
Artinya apa? Dia akan lama di perjalanan. Maka ada di sebagian sahabat yang mengusulkan kepada dia untuk bagaimana engkau atau alangkah baiknya engkau membeli seekor himar, keledai, untuk dijadikan tunggangan untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu. Ataupun ketika dia punya kendaraan, tentu dia akan lebih cepat lagi datang ke masjid, tidak akan merasakan banyak rintangan di perjalanan. Ataupun di siang hari ketika terik panas matahari yang sangat panas di Jazirah Arab, maka dia tetap dengan prinsip dia berjalan menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat fardu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyebutkan, inni la ahsabtu zahabi ilal masjid wa audati ila ahli. Sesungguhnya aku meniatkan atau bertekad atau berharap untuk mendapatkan pahala berangkatnya aku ke masjid dan kembalinya aku ke keluargaku, kata beliau. Maka hal ini sampailah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, qad jama'allahu lahu dzalika kullah. Sungguh Allah telah mengumpulkan segalanya untuk orang tersebut. Maksudnya apa? Sungguh Allah telah mengumpulkan semua pahala kepada orang tersebut. Pertama, dia mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid. Kemudian dia mendapatkan pahala berangkat ke masjid. Dan juga dia mendapatkan pahala ketika pulang dari masjid ke keluarganya. Maka ini adalah salah satu landasan hukum bagaimana segala sesuatu yang berkaitan dengan tujuan pelaksanaan ibadah itu akan dikenai hukum yang sama dengan pelaksanaan ibadah itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dengan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu maha murahnya, maha pemurahnya kepada kita semua, maka jangan pernah kita melalaikan setiap amal ibadah yang kita kerjakan dan segala aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Dan tidak lupa kita niatkan agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas segala aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas sholat ataupun ibadah-ibadah yang kita kerjakan tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah turunan dari kaidah ini tadi kita telah sebutkan. Yang pertama adalah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak akan sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan perkara itu, maka perkara itu adalah sesuatu yang wajib pula. Kemudian yang kedua, kaidah keturunan yang kedua adalah al-wasilah ilal masnunun. Setiap perkara yang mengantarkan kepada perkara-perkara yang sunnah, maka hukumnya sunnah. Kemudian kaidah turunan yang ketiga, al-wasilatu ilal makruhatun. Setiap sarana yang akan mengantarkan kepada perkara yang makruh, maka hukumnya makruh. Kemudian yang keempat, al-wasilatu ilal haramun. Setiap wasilah yang akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang haram, maka hukum perbuatan atau wasilah tersebut adalah perkara yang haram.
Baik kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan sedikit lagi, yaitu tentang beberapa dalil yang dijadikan oleh para ulama sebagai dasar adanya kaidah ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wala taqrabuz zina. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk janganlah kalian mendekati zina. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan jangan kalian berbuat zina. Namun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan dekati zina. Artinya apa? Semua wasilah yang akan menjadikan seseorang melakukan perbuatan zina telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perkara-perkara yang akan menjadi sebab seseorang berbuat zina akan terkena hukum zina itu sendiri. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Kenapa? Nanti mereka akan mencela Allah dengan tidak didasari ilmu. Maka kita dilarang untuk mencela sesembahan-sesembahan orang kafir. Jangan pernah kita mencela sesembahan-sesembahan orang kafir. Kenapa? Bisa jadi dengan kita mencela sesembahan-sesembahan orang kafir itu, dia akan balas mencela Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mencela sesembahan mereka, misalkan berhala yang mereka sembah, taghut yang mereka sembah, ataupun apapun bentuk yang mereka sembah, itu adalah sesuatu yang remeh, yang kecil. Contoh patung misalkan, ataupun berhala yang mereka sembah yang disembah oleh orang kafir, apalah arti sebuah patung gitu. Tapi dengan sebab itu dia akan balik mencela Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Maka oleh sebab itu semua sarana-sarana yang menyebabkan sesuatu yang terlarang maka tidak boleh kita lakukan. Seperti atau dalil yang lain adalah yang berkaitan dengan mencela Allah ini juga seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seseorang jangan pernah berbuat durhaka kepada orang tuanya sendiri, atau janganlah seseorang mencela ayahnya sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu para sahabat heran, apakah ada anak yang akan mencela ayahnya sendiri? Kata Nabi apa? Kalau ada seseorang anak yang mencela ayah orang lain, kemudian orang lain akan membalas mencela ayahnya, sama saja dia mencela ayahnya sendiri. Kemudian dalil yang lain yang berkenan dengan kaidah ini adalah hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka setiap jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk ataupun dalam rangka mencari ilmu, maka dengan itu Allah akan mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Kita lihat konteks ataupun lafaz dari hadis ini. Nabi SAW menyebutkan man salaka tariqan, bentuknya nakirah. Kalau dalam bahasa Arab bentuknya umum. Apapun sarana yang digunakan oleh seseorang dalam menuntut ilmu, maka semua sarana tersebut akan memudahkan baginya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ataupun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu kaidah ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semakin membuat kita lebih yakin lagi dengan maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha
setiap aktivitas keseharian kita yang mungkin tadinya adalah perkara-perkara yang mubah. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwasanya setiap adat kebiasaan itu hukum asalnya adalah perkara yang mubah. Namun kalau seandainya ada kaitan dengan perkara ibadah, maka itu akan mendapatkan keutamaan ibadah itu sendiri. Ketika kita melaksanakan perkara yang mubah itu, kita niatkan sebagai sarana untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan menjadi sesuatu yang akan menghati-hatikan kita, warning bagi kita agar tidak mudah melakukan sebuah perkara yang mana ternyata perkara itu adalah sarana untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ataupun sarana bagi orang lain yang mungkin melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sehingga kita mendapatkan dosa dari perbuatan dosa itu sendiri. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.